Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Dia di sebelah kiri, Jus ya? Iya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya. Tandu. Awas kepala. Kamu boleh, jangan berdiri ya. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Evakuasi korban terus dilakukan oleh tim penyelamat. 2 santri atas nama Yusuf dan Haikal berhasil diselamatkan petugas. Basarnas deteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Penggunaan alat berat pun tidak memungkinkan lantaran kondisi reruntuhan yang tidak stabil. Evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual. Ini harus diambil dari bawah. Jadi proses penggalian itu sudah dilakukan oleh Basarnas awal dari Jawa Timur, itu sudah dilakukan dari bawah. Kalau ditanya berapa jauh, sejauh yang masih bisa dikomunikasikan, itulah yang dijangkau. Yang tadi malam itu kedalamannya sampai 80 cm. Kemudian sebetulnya tinggal 1,5 jam lagi itu sampai, terus ada gempa. Jadi kira-kira 1,5 jam mereka bisa menyelesaikan 1 meter. Karena ada kesulitan ketika ternyata keramik itu diambil, di dalamnya juga ada beton dan seterusnya, sehingga sampai kepada tanah mereka juga harus menghitung kembali, takut ini kemudian bikin ambruk. Kini petugas berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan santri yang masih terjebak. Data sementara puluhan santri masih terjebak di bawah reruntuhan. Lalu kemudian dari kantor Sarjana, kantor pusat itu terdiri dari Direktorat Operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Qazini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri, Jus ya? Iya. Haikal, kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua.
Ya, harapannya mungkin evakuasinya mungkin bisa lebih cepat dan semua korban berharap semua selamat supaya orang tua yang di sini tahu kepastian anaknya gitu loh Pak. Kalau selamat alhamdulillah, atau kalau sebaliknya mau apa lagi, karena kita pengennya evakuasi ini cepat. Harapan kami tentu pemerintah minta tolong untuk diturunkan tim terbaiknya, karena ini bencana. Artinya untuk menyelamatkan adik-adik kita yang di dalam ini sudah hampir 24 jam. Mudah-mudahan saya berharap untuk menurunkan tim terbaiknya dengan alat-alat terbaiknya. Sampai dengan hari ini saya memang tidak merekomendasikan untuk menggunakan alat berat. Karena apa? Karena yaitu masih diidentifikasi banyaknya korban yang dalam kondisi hidup untuk saat ini ya. Masih ada tanda-tanda kehidupan, bahwa ada tanda-tanda bahwa korban itu masih dalam beberapa ya dalam kondisi hidup. Sehingga untuk menggunakan alat berat yang kalau digunakan itu akan menggeser atau merubah posisi dari struktur reruntuhan bangunan yang akan mengakibatkan sangat memungkinkan itu akan runtuh kembali dan akhirnya akan membuat fatal dari korban yang tadinya dalam kondisi itu, dan juga berisiko juga untuk tim kami yang ada di bawah.